Oke geng, hari ini kita bakal kembali membahas persoalan perpolitikan dunia yang berhubungan dengan Palestina. Nah, pembahasan ini gue disclaimer dulu, bukan untuk menyudutkan pihak manapun, tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube atau melanggar hal yang dilarang oleh YouTube gitu ya. Tapi ini murni adalah sebuah informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Oke? Nah, jadi geng, ceritanya saat ini tuh ya, negara-negara di dunia sudah mulai sadar dengan apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Sudah terbuka matanya bahwa apa yang dilakukan oleh negara Zionis yang satu ini adalah genosida. Dan sudah mulai banyak negara-negara yang pada akhirnya ingin mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Mungkin sebentar lagi, ya penderitaan rakyat Palestina akan segera berakhir dan segera bisa hidup dengan tenang di tanah mereka sendiri. Dan sebenarnya ya, orang-orang Israelnya juga udah pada nggak mau lagi untuk mendukung ambisi dari pemerintahan mereka yang dipimpin oleh Netanyahu untuk terus-menerus menyerang Palestina. Mereka sudah mulai banyak membuat gerakan-gerakan yang menolak untuk bergabung dengan pasukan tentara mereka. Sudah pernah gue bahas juga di video sebelumnya dan sekarang kita bakal membahas progres baru nih geng, terkait pengakuan negara Palestina sebagai sebuah negara berdaulat dan utuh. PBB itu menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT yang bakal membahas mengenai masa depan dari Palestina. Di dalam KTT tersebut sudah mulai banyak negara-negara yang mulai mengakui Palestina, termasuk negara kita juga, Indonesia. Dan pengakuan ini menjadi pengakuan tertinggi yang pernah didapatkan oleh negara Palestina. Nah, namun geng, tidak semua setuju ternyata dengan tujuan dari KTT tersebut, yaitu untuk mencapai two-state solution atau solusi dua negara. Ya, ketika Pak Prabowo berpidato, beliau juga mengutarakan hal yang sama. Dan netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia banyak yang nggak sepakat ternyata dengan pidato Pak Prabowo. Nah, di video kali ini kita bakal membahas nih mengenai KTT PBB tersebut dan negara mana aja yang akhirnya mengakui Palestina dan negara mana yang tidak mengakui. Dan mengapa pidato Pak Prabowo justru dikritik oleh masyarakat kita Indonesia. Apa salahnya? Di mana letak kurangnya pidato Pak Prabowo? Dan memangnya apa itu two-state solution? Dan apakah itu adalah solusi yang bisa untuk mengakhiri konflik di Palestina? Nah, sekarang kita akan bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, untuk pembahasan yang pertama ya, kita bahas dulu negara yang mengakui Palestina di dalam KTT PBB ini. Ada siapa aja? Jadi geng, PBB menyelenggarakan sidang ke-80 yang dibuka pada tanggal 9 September tahun 2025. Dan sidang ini dipimpin oleh Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis dan Pangeran Faisal selaku Menteri Luar Negeri. Nah, hari pertama debatnya ya digelar di hari dimana gue syuting video ini nih geng, yaitu hari Selasa tanggal 23 September. Sidang tersebut memiliki tema utama yang dalam bahasa Indonesianya berarti lebih baik bersama 80 tahun dan seterusnya untuk perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia. Nah, sidang ini diselenggarakan di markas besar PBB yang ada di New York geng. Dan di dalam sidang tersebut, para pemimpin negara datang untuk menyuarakan kembali gagasan yang sudah lama terhenti terkait solusi dua negara, yaitu menyangkut Israel dan Palestina. Ada peringatan bahwa kemungkinan berdirinya negara Palestina yang utuh dan berkelanjutan itu bisa benar-benar hilang yang disebabkan karena dominasi yang dilakukan oleh Israel di Gaza maupun di tepi barat yang diduduki oleh negara tersebut, yang diduduki oleh negara Israel ini. Karena kan mereka tuh udah melakukan agresi besar-besaran ya, merampas tanah milik Palestina habis-habisan, menghabisi warga yang ada di sana ya, yang disebut dengan genosida. Di saat itu ya, Prancis diperkirakan akan mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap Palestina, dan negara lain seperti Belgia ya, itu juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama seperti Prancis. Wah, gila ya, terharu banget. Dan pengumuman ini bakal datang sehari setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Dan meskipun pengakuan ini mendapatkan penentangan keras dari Israel dan Amerika Serikat, tapi negara-negara Eropa tersebut nggak peduli. Israel dan sekutu utamanya, yaitu Amerika, memboikot KTT tersebut. Dengan duta besar Israel untuk PBB yang bernama Danny Danon, itu menyebutkan agenda tersebut sebagai sebuah sirkus atau ya panggung lucu-lucu menurut dia. Dan dia bersikeras terhadap narasinya kalau Israel yang menyebut bahwa KTT untuk membahas mengenai two-state solution seperti memberi hadiah bagi tindakan teroris.
Jadi kayak acara tersebut kayak mensupport teroris menurut Israel. Gimana tuh menurut kalian? Kira-kira siapa yang teroris di dalam perkara ini? Netanyahu saat ini sedang berada di bawah tekanan politik domestik yang besar di tengah gelombang pengakuan terhadap negara Palestina ini, geng. Dan media Israel melaporkan bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Netanyahu sedang mempertimbangkan aneksasi sebagian atau seluruh tepi barat yang mereka duduki. Nah, aneksasi sendiri itu adalah tindakan pengambil alihan wilayah atau tanah milik orang lain atau negara lain secara paksa untuk disatukan dengan wilayah negara sendiri. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Israel. Nah, namun untuk melakukan itu, Israel tetap membutuhkan dukungan dan perlindungan, yang mana hal tersebut akan mereka upayakan di dalam KTT PBB tersebut. Para diplomat Israel juga mengisyaratkan kemungkinan langkah-langkah khusus terhadap Prancis dan Presiden Macron dengan mengatakan kepada media Israel bahwa mereka mungkin bakal menutup konsulat Prancis di Yerusalem. Nah, itu ancaman mereka. Yang mana ini kemungkinan juga bakal mengusir diplomat Prancis di sana atau membatasi kerjasama antara intelijen mereka. Netanyahu juga menyerang Emmanuel Macron dengan menuduhnya sudah menyalakan narasi antisemit di Prancis. Qatar yang selama ini menjadi mediator antara Israel dan Hamas, tapi di awal bulan September justru negaranya dibombardir oleh Israel. Mereka menyambut baik pengumuman dari Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Ya, yang tadinya mereka membela Israel banget, justru sekarang malah berbalik. Mereka nggak lagi berpihak ke Israel. Mendapatkan tekanan yang semakin besar dari negara-negara lain yang semakin menunjukkan dukungan terhadap Palestina, Israel bukannya menyudahi penyerangan di Gaza, tapi justru mereka semakin beringas, meningkatkan serangan di Gaza sebagai respon terhadap berpalingnya keberpihakan negara-negara terhadap negara mereka. Yang mana ya mereka meningkatkan invasi ke kota Gaza serta serangan udara dan laut yang sangat-sangat mematikan di sana. Jadi ibarat anak nakal udah ditegur sama orang tuanya atau teman-temannya atau keluarganya yang lain, tapi malah makin beringas, malah makin nunjukin kalau dia itu bengis, kalau dia itu nakal. To sustain the current population, let alone if hundreds of thousands more people come. And it's also not safe because as we've seen continuously throughout this conflict, Tentara-tentara Israel itu menghabisi sedikitnya ada 25 orang dari satu keluarga di Palestina dalam serangan udara di lingkungan Sabra, kota Gaza. Nah, dari sini aja kita udah bisa lihat ya bagaimana ya negara Zionis yang satu ini benar-benar nggak peduli dengan negara lain yang sudah memperingatkan mereka. Nah, dari KTT ini udah ada sekitar 75% dari 193 negara anggota PBB yang mau mengakui Palestina, dengan Inggris dan Prancis di antara negara-negara yang menjanjikan pengakuan terhadap Palestina selama pertemuan PBB. Yang mana kelompok tersebut juga termasuk negara Kanada, Australia, Belgia, dan juga Malta. Jadi Palestina bakal segera mendapatkan dukungan 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi dukungannya cukup besar buat Palestina. Cina dan Rusia sama-sama mengakui Palestina bahkan sudah dari tahun 1988. Jadi nggak perlu ditanyain lagi nih dua negara komunis ini. Dengan negara-negara barat yang saat ini sudah beralih dukungan ke Palestina, menjadikan Amerika sebagai satu-satunya sekutu yang masih berpihak kepada Israel sejauh ini dan menjadi minoritas satu-satunya di dalam lingkup PBB. Amerika sudah mengakui otoritas Palestina yang saat ini dipimpin oleh Mahmud Abbas sejak pembentukannya pada pertengahan tahun 1990-an. Nah, sejak saat itu beberapa presiden sudah menyatakan dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina. Tapi geng, Donald Trump yang saat ini menjadi presiden Amerika bukanlah salah satunya. Di bawah dua pemerintahannya, kebijakan Amerika sangat berpihak pada Israel. Nah, terus kenapa Inggris dan negara lain baru melakukan dukungan ini sekarang? Jadi, pemerintahan Inggris sudah berulang kali berbicara tentang pengakuan negara Palestina ini. Tapi pengakuan tersebut tidak akan dilakukan oleh Inggris pada waktu itu, melainkan hanya akan diberikan sebagai bagian dari proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Bahkan Inggris ya mau pengakuan itu diberikan pada momen tertentu yang dianggap oleh Inggris paling tepat lah momennya. Ketika pengakuan tersebut bisa memberikan pengaruh politik dan diplomatik terbesar gitu. Inggris meyakini melakukannya hanya sebagai isyarat atau simbolis adalah sebuah kesalahan. Nah, tindakan tersebut ya mungkin bisa memberikan kesan seolah-olah Inggris ini udah melakukan hal yang benar, tapi meskipun terlihat benar, Inggris merasa tindakan tersebut gak cukup untuk menghasilkan perubahan nyata di dalam konflik ini. Jadi mereka tuh perlu atau butuh melakukan tindakan yang lebih nyata lagi gitu. Right, we are expecting a statement from the Prime Minister. We're expecting that he will say the UK is going to formally recognise Palestinian statehood. Now,
Nah cuma geng ya di saat itu apa yang terjadi di Palestina saat ini sudah memaksa beberapa pemerintah dari berbagai negara untuk benar-benar bertindak. Jadi nggak cuma Inggris doang. Kelaparan di Gaza, meningkatnya kemarahan atas operasi militer Israel dan perubahan besar dalam opini publik yang terus menyuarakan betapa kejamnya aksi yang dilakukan oleh negara Zionis ini terhadap Palestina, semuanya berperan untuk membawa Palestina hingga ke titik ini. Nah jadi jangan bilang kalau demo-demo kalian, boikot-boikot kalian terhadap barang-barang Israel atau tindakan-tindakan ya masyarakat dunia terhadap warga Israel yang menjadi turis di negara mereka itu tidak berpengaruh. Jawabannya pengaruh banget. Ini semua gara-gara itu. Boikot, blacklist, kecaman, demo, ini berpengaruh. Beberapa negara itu memilih untuk membuat janji pengakuan Palestina dengan persyaratan tertentu. Bagi Kanada, pengakuan terhadap Palestina itu didasarkan pada komitmen otoritas Palestina untuk mereformasi diri, menyelenggarakan pemilihan umum di tahun 2026 nanti, dan mendemilitarisasi negara Palestina itu sendiri. Sementara Inggris itu meletakkan tanggung jawab kepada pihak lain dengan mengatakan bahwa mereka akan mengakui Palestina pada sidang Majelis Umum PBB, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah tegas untuk mengakhiri penderitaan di Gaza, mencapai gencatan senjata dan menahan diri dari mencaplok wilayah di tepi barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian yang menghasilkan solusi dua negara. Nah, kalau itu dijalankan, Inggris baru nggak mengakui nih, atau menahan diri dulu untuk mengakui Palestina. Jadi kalau udah itu dijalankan, ya solusinya adalah diakui dua-duanya. Negara Israel diakui, Palestina juga diakui. Tapi kalau gencatan senjata atau menahan diri mencaplok wilayah tepi barat tidak diindahkan oleh Israel, maka Inggris lebih memilih untuk mengakui Palestina aja. Opini pun terbagi terkait pengakuan yang diberikan oleh negara-negara ini, geng. Beberapa kritikus berpendapat ya, pengakuan sama sekali nggak boleh bersyarat ya, khususnya pada tindakan Israel. Kenapa? Dengan mengkoordinasikan tindakan mereka, negara-negara yang mengusulkan untuk mengakui negara Palestina berharap bisa membuat dampak yang lebih besar, membantu menggalang pendapat tentang cara mengakhiri perang di Gaza dan proses politik seperti apa yang harus diikuti. Meskipun udah ada beberapa negara yang ingin mengakui Palestina, tapi masih ada negara-negara yang masih belum mau melakukan hal itu, geng. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Sebab negara-negara yang tidak mau mengakui Palestina ini sebagai negara pada umumnya karena tidak ada negosiasi yang harus diselesaikan dengan Israel. Nah, narasi pengakuan Palestina sebagai sebuah negara hanya sebatas janji-janji selama ini. Sebab ya selalu ada Amerika yang bersikeras supaya negosiasi dilakukan secara langsung antara Israel dan Palestina. Yang berarti ini memberikan Israel hak veto atas aspirasi Palestina untuk menentukan nasib pihak Palestina. Jadi bisa dikatakan tuh ya nggak ada goalsnya juga. Ujung-ujungnya yang menentukan nasib orang-orang Palestina ini adalah Israel juga. Perundingan damai dimulai dari tahun 1990-an dan menetapkan solusi dua negara. Tapi proses perdamaian itu mulai melemah secara perlahan sejak awal tahun 2000-an. Bahkan sebelum tahun 2014 ketika perundingan antara Israel dan Palestina di Washington itu gagal. Masalah yang paling rumit nih, geng, itu juga belum terselesaikan, termasuk batas wilayah dan negara Palestina di masa depan, status Yerusalem, dan nasib pengungsi Palestina dari perang 1948 sampai 1949 yang terjadi setelah deklarasi pembentukan negara Israel. Itu nggak tahu nasibnya kayak gimana. Nah, Israel pastinya menentang keras tawaran keanggotaan Palestina di PBB. Mereka nggak mau Palestina masuk ke PBB. Beberapa pihak, termasuk pendukung Israel, berpendapat bahwa itu tidak memenuhi kriteria utama untuk kenegaraan yang ditetapkan dalam Konvensi Montevideo tahun 1993, yaitu penduduk tetap, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, sementara yang mendukung lebih menekankan pada pengakuan oleh negara-negara lain, geng. Terus, geng, di PBB sendiri ya, Palestina itu berstatus sebagai negara pengamat tetap yang diizinkan untuk berpartisipasi, tapi tidak memiliki hak suara. Jadi nggak boleh ngomong apapun, nggak boleh ikut-ikutan ya mengambil keputusan. Di tahun 2011, Palestina mengajukan permohonan untuk menjadi negara anggota penuh PBB, tapi gagal karena kurangnya dukungan di Dewan Keamanan PBB dan tidak pernah sampai pada pemungutan suara. Tapi geng, di tahun 2012, Majelis Umum PBB memutuskan untuk meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota yang memungkinkan Palestina untuk ikut serta dalam perdebatan di majelis, meskipun mereka tidak bisa memberikan suara pada resolusi. Nah, keputusan PBB ini disambut baik di tepi barat dan juga jalur Gaza, tapi dikritik oleh Amerika dan Israel sebab dengan pengakuan Palestina tersebut memungkinkan mereka untuk bergabung dengan organisasi internasional lain seperti Pengadilan Tertinggi PBB, Mahkamah Kriminal Internasional yang mereka ikuti di tahun 2015. Nah, jadi kayak Amerika dan Israel ini takut banget dari dulu ya Palestina itu mendapatkan
posisi lah. Nah, pada bulan April tahun 2024, Amerika sebagai salah satu dari 5 anggota tetap memveto penerimaan Palestina sebagai sebuah negara dengan menyebutkan langkah pengakuan Palestina sebagai hal yang prematur. Jadi menurut mereka terlalu cepat pengakuan terhadap Palestina ini. Padahal kalau dipikir-pikir dari dulu juga Palestina udah ada sebelum Israel mencaplok daerah mereka, tanah mereka. Tapi malah Palestina yang dianggap prematur, ini aneh banget. Dan di bulan Mei tahun 2024, Majelis Umum PBB meningkatkan hak-hak Palestina di dalam organisasi tersebut dan mendesak agar diterima sebagai anggota setelah adanya perdebatan yang cukup alot. Resolusi tersebut memperbolehkan Palestina untuk mengambil bagian penuh di dalam perdebatan, mengusulkan agenda penting dan memilih perwakilannya di dalam komite, tapi tidak memiliki hak suara sebab keanggotaannya hanya bisa diberikan oleh Dewan Keamanan PBB. Di dalam KTT PBB, para pemimpin negara pun melakukan pidato dengan mengatakan bakal mengakui negara Palestina. Presiden kita Pak Prabowo juga berpidato yang sama dalam pertemuan tersebut dengan merujuk kepada solusi dua negara atau dengan kata lain two-state solution. Pidato yang disampaikan oleh beliau justru mendapatkan kritik atau sorotan dari masyarakat Indonesia nih. Mengapa demikian? Dan apa sebenarnya tentang solusi dua negara ini? Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasannya. Nah, jadi geng, di dalam KTT PBB ada beberapa pemimpin negara yang mulai menyuarakan dukungan terhadap pengakuan negara Palestina sebagai sebuah negara yang utuh. Salah satunya Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron pada sidang PBB di hari Senin tanggal 22 September yang mengatakan bahwa waktu untuk perdamaian sudah tiba. Waktunya telah tiba untuk membebaskan 48 sandera yang ditawan oleh Hamas untuk menghentikan perang, pengeboman di Gaza, pembantaian dan pengungsian. Emmanuel Macron sebelumnya juga mengatakan dia bakal menjadikan pembebasan sandera yang disandra oleh Hamas selama serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 sebagai syarat untuk membuka kedutaan besar Prancis untuk negara Palestina. Padahal Israel udah berulang kali memperingatkan Prancis agar tidak mengakui negara Palestina. Tapi justru Presiden Macron ini kayak memberikan kisi-kisi atau aba-aba kalau dia bakal segera mengakui Palestina. Sementara Menteri Luar Negeri Arab Saudi yaitu Pangeran Faisal menyampaikan bahwa semua negara harus mengikuti dan mengakui negara Palestina. Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB itu bilang kalau kenegaraan bagi Palestina adalah hak, bukanlah sebuah hadiah. Wah, gila merinding banget. Hak loh. Berarti sudah mulai banyak yang sadar bahwa itu memang tanah Palestina dari dulu. Banyak yang menafsirkan kalimat dari Antonio ini sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Israel saat ini. Terus geng, Presiden kita Pak Prabowo juga berkesempatan untuk menyampaikan pidato di dalam KTT PBB. Pak Prabowo diberikan kesempatan berpidato setelah Raja Yordania yang bernama Abdullah bin Al-Hussein, terus Presiden Turki yaitu Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brazil yaitu Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Portugal yaitu Marcelo Rebelo de Sousa. Nah, di dalam pidato Pak Prabowo, beliau berbicara soal dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. Pak Prabowo juga menyerukan agar kekerasan di Palestina segera dihentikan dan mengecam kekerasan terhadap warga sipil. Nah cuma geng, pendapat netizen Indonesia malah terbagi dua nih. Ada yang mendukung Pak Prabowo, tentu aja ada yang menolak atau mengkritik pidato Pak Prabowo. Kenapa bisa ada yang mengkritik solusi tersebut? Sebelum bisa menjawabnya, gue bakal menjelaskan dulu tentang apa itu two-state solution atau solusi dua negara, biar kalian memahami konteksnya. Jadi geng, solusi dua negara atau two-state solution ini mengusulkan penyelesaian konflik Israel dan Palestina dengan mendirikan dua negara untuk dua bangsa. Israel untuk bangsa Yahudi, sementara Palestina untuk rakyat Palestina. Tuh. Jadi ibaratnya tuh kalau dikatakan memberikan hadiah untuk salah satu negara antara Israel atau Palestina, lebih tepatnya sih memberikan hadiah kepada Israel ya. Karena kan yang diuntungkan di dalam hal ini ya Israel gitu. Karena mau bagaimanapun juga itu kan tanah
Palestina tadinya. Terus geng, sebelumnya di tahun 1993 pemerintah Israel dan organisasi pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization atau disingkat dengan PLO itu sudah menyetujui rencana penerapan solusi dua negara sebagai bagian dari perjanjian Oslo. Hal tersebut kemudian mengarah pada pembentukan otoritas Palestina atau Palestinian Authority atau disingkat dengan PA. Nah, latar belakang lahirnya solusi ini adalah ketika diusulkan di dalam perjanjian Oslo yang lahir dari serangkaian peristiwa sejarah, geng. Setelah Kekaisaran Ottoman jatuh, orang-orang Yahudi dan Arab sama-sama mengklaim hak untuk menentukan nasib mereka sendiri di Palestina. Harapan Yahudi dan Palestina terhadap sebuah negara merdeka dalam sejarah Palestina bisa dilihat sejak Perang Dunia Pertama. Nah, ketika itu, Inggris berupaya untuk menggalang dukungan terhadap Kekaisaran Ottoman dan kekuatan sentral. Nah, korespondensi Hussein McMahon di tahun 1915 sampai dengan 1916 itu menjanjikan dukungan Inggris terhadap kemerdekaan Arab sebagai imbalan atas dukungan Arab terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Di tahun berikutnya, deklarasi Balfour menjanjikan dukungan Inggris terhadap pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi yang ada di Palestina. Nah, beberapa dekade kemudian, gelombang migrasi Yahudi ke Palestina menyebabkan peningkatan signifikan di dalam populasi Yahudi. Nah, tapi perlu diingat, geng, memang sedari dulu ya, orang-orang Yahudi di tanah Palestina itu udah banyak ya. Tapi harus bisa bedain mana Yahudi, mana Zionis. Zionis itu ideologi. Mereka tuh muncul ya, mereka tuh mulai menjajah di Palestina itu ya setelah perang. Yang mana mereka ini udah nggak punya negara, nggak punya lahan, nggak punya tanah. Mereka minta tanah kepada Inggris, dihadiahkanlah. Mereka ditempatkanlah di tanah Palestina itu. Semenjak adanya ideologi Zionis inilah berubah semua itu. Yahudi-Yahudi yang ada di Israel itu malah menghabisi si tuan tanahnya, yaitu rakyat Palestina. Sebenarnya kalau kalian berbicara tentang Palestina, itu isinya nggak cuma orang Islam. Di sana tuh ada orang Kristen dalam jumlah besar, ada orang Islam dalam jumlah besar, Yahudi dalam jumlah besar. Lalu siapa penjahatnya? Apakah tiga agama samawi ini? Bukan. Penjahatnya adalah Zionis. Jauh dari kata agama, itu adalah ideologi, geng. Terus geng ya. Singkat cerita, peningkatan imigrasi yang begitu tinggi ini menimbulkan protes bagi penduduk Arab. Ketika Inggris mau menarik diri dari wilayah tersebut, PBB mengeluarkan resolusi PBB 181 yang bakal membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Tapi rencana tersebut malah ditolak oleh negara-negara Arab dan menimbulkan konflik perebutan wilayah. Upaya pertama untuk membagi tanah tersebut menghasilkan sebuah negara yang bernama Israel pada tahun 1948. Kemudian, tahun 1967, Israel merebut dan menduduki tepi barat, jalur Gaza dan wilayah lain, dan pada akhirnya ya sampai ke wilayah yang masuk ke dalam wilayah Palestina. Itu dihajar habis oleh mereka. Dan di tahun 1990, sebuah perjanjian mulai dinegosiasikan antara para pemimpin Israel dan Palestina di Oslo. Norwegia yang menetapkan sebuah proses untuk solusi dua negara yang dinegosiasikan bersama untuk diterapkan secara bertahap. Meskipun proses ini pada awalnya menunjukkan kemajuan, tetapi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan menyebabkan kegagalan dan penundaan terhadap proses tersebut. Nah, walaupun ada pihak yang memandang kalau two-state solution ini adalah solusi terbaik, win-win solution bagi kedua negara, biar sama-sama enak, dapat lahan, dapat negara, masih banyak yang merasa kalau ini bukanlah sebuah solusi. Nah, masih banyak yang nggak setuju kalau Israel dapat lahan juga gitu. Karena ditakutkan mungkin ya, ini orang kalau dikasih enak ntar ngelunjak lagi gitu. Di saat itu, geng, banyak aktivis dan sejarawan serta anggota dari masyarakat sipil percaya pada two-state solution justru bisa menjadi jebakan diplomatik yang memperpanjang penderitaan rakyat Palestina. Secara teori, memang two-state solution ini ya menawarkan rasa keadilan, tapi faktanya di dalam praktik sehari-hari kenyataannya sangat berbeda. Israel tetap memperluas pendudukannya di tepi barat, merampas tanah warga Palestina dan menerapkan blokade ketat di Gaza. Gak ada tanda yang jelas bahwa Israel itu mau menyerahkan ruang kedaulatan yang nyata pada Palestina. Persoalan batas, status Yerusalem, dan masa depan bagi jutaan pengungsi itu masih menjadi permasalahan dan pertanyaan lah yang belum terselesaikan. Ya, ada juga ketimpangan kekuatan dan ketidakpercayaan yang begitu besar bagi Israel sebab mereka unggul di dalam militer, ditopang politik yang kuat di Amerika dan menguasai seluruh ruang udara serta batas Palestina. Sementara itu, ya, Palestina sendiri terbagi antara Fatah dan Hamas yang menyebabkan Palestina memiliki posisi tawar yang sangat lemah. Jadi ada dua kekuatan militer yang berdiri di
Palestina sendiri. Ketidakpercayaan yang sudah mengakar membuat kesepakatan antara dua negara terasa sangat mustahil. Banyak yang yakin kalau solusi itu cuma bakal memperpanjang dominasi Israel atas Palestina yang dibungkus dengan kata-kata perdamaian, padahal aslinya mah nggak ada damai-damainya gitu. Dan banyak juga pengamat yang melihat two-state solution justru bakal melegitimasi penjajahan yang sudah ada dengan pembagian tanah sesuai dengan peta politik sekarang, di mana Israel menguasai sebagian besar dan Palestina yang terpecah. Ya kan? Rencana ini ya bisa dilihat ya sebagai pengakuan yang gak resmi terhadap hasil pendudukan dan kekerasan yang sistematik. Bukannya mengembalikan hak untuk rakyat Palestina secara utuh, tapi ya cara berpikir two-state solution ini seolah memberikan persetujuan pada pelanggaran hukum internasional. Yang ibaratnya kayak ya kalau bahasa bayinya tuh gini, udahlah Palestina yang udah diambil sama Israel kasih aja ke dia. Kamu nih dapat dikit ya, yang penting kamu tetap merdeka, nggak diganggu lagi. Ini negara kamu ya. Yang mana tadinya negara mereka seluas ini, setelah dicaplok oleh Israel jadi segini. Nah terus mereka diminta untuk ikhlas gitu. Terima aja, yang penting kan negara lu tetap berdiri. Gitulah kira-kira. Kelompok yang kontra terhadap two-state solution ini berpandangan selama Israel tidak diwajibkan untuk mengembalikan wilayah yang dirampas dan menghapuskan diskriminasi, apa yang disebut sebagai solusi bukanlah ya solusi perdamaian yang sebenarnya, melainkan hanya kompromi terhadap ketidakadilan. Mereka udah rampas, yang kayak pihak Palestina disuruh ikhlas-ikhlas aja gitu. Terima-terima aja atas apa yang sudah dirampas. Yang penting mereka dikasih sedikit. Gitu kan kayak nggak benar sebenarnya. Nah, makanya banyak yang nggak setuju dengan hal ini. Situasi ini ya kemudian jadi semakin rumit seiring dengan masuknya berbagai intervensi dari pihak-pihak luar seperti Amerika, Iran, Turki, dan negara-negara lain yang masing-masing memiliki kepentingan politik dan ekonomi mereka dalam proses negosiasi. Kehadiran negara-negara ini sering sekali malah menambah kebingungan dan memperlambat setiap penyelesaian kesepakatan tanpa adanya dorongan internasional yang benar-benar netral dan juga adil. Harapan untuk merealisasikan solusi dua negara tetap berat dan rapuh, geng, di dalam hal ini. Nah, terus, geng, ada seorang dosen yang mengkritik pidatonya Pak Prabowo. Dosen ini adalah dosen hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang bernama Ella Syafputri Prihatini. Dia mengkritisi pernyataan Pak Prabowo. Pernyataan tersebut dinilai nggak konsisten dengan perjuangan dan diplomasi yang selama ini digalang oleh Indonesia lewat berbagai forum dan bentuk. Menurut beliau ya, selama ini pemerintah Indonesia selalu mendesak agar Palestina merdeka, tapi nggak mengakui Israel sebagai entitas negara karena secara de facto dan de jure bahwa Israel ini melakukan penjajahan, perampasan tanah, penyiksaan, dan genosida terhadap penduduk Palestina. Itu anehnya. Oleh karena itu, pernyataan bahwa Indonesia bakal mengakui hak-hak Israel agar Palestina mendapatkan kemerdekaan adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah dan semangat konstitusi, kata beliau. Nah, Ella menilai ya, politik luar negeri Indonesia harus berfokus pada penegakan hukum dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional karena bangsa Indonesia memiliki sejarah yang kuat dalam memimpin perjuangan melawan penjajah. Narasi yang pro terhadap pembukaan hubungan diplomatik apalagi pengakuan terhadap Israel itu sebagai entitas negara gitu ya, itu nggak cuma melanggar amanat konstitusi, namun juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan aspirasi rakyat Indonesia. Nah, sementara itu, geng, ya, pengajar hubungan internasional dari Universitas Indonesia yaitu Pak Agung Nurwijoyo itu mengatakan two-state solution sebenarnya adalah opsi paling diplomatik gitu dan superior untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Tapi pada implementasinya, dalam bentuk formasi ideal itu memiliki tantangan tersendiri seperti batas geografis daerah yang disepakati dengan realita di lapangan yang berbeda seiring dengan perluasan kolonialisasi Israel. Jadi itu kayak Israel ini udah terlalu besar ngambil wilayah Palestina. Nah, menurut Pak Agung ya, dukungan Indonesia atas solusi dua negara bisa dimaknai sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan Palestina dan juga Israel di dalam praktik hidup berdampingan. Nah, dia menilai Indonesia sudah berada dalam posisi yang tepat sebenarnya untuk memberikan syarat yang mutlak bagi pengakuan terhadap Israel baru bisa dilakukan setelah adanya kemerdekaan Palestina. Terlebih lagi, pengakuan kedaulatan Palestina saat ini menjadi arus utama internasional dengan lebih dari 140 negara yang sudah mengakui Palestina. Semestinya, sikap itu ditunjukkan secara lebih nyata dalam upaya untuk menghentikan kolonialisme genosida Israel atas Palestina. Meskipun begitu, menurut Pak Agung, jalan perdamaian gak akan terwujud tanpa adanya posisi setara antara Israel dan Palestina. Yang jadi masalahnya adalah sering sekali Israel yang menjadi pihak yang justru menghalangi terwujudnya two-state solution ini. Mereka tuh kayak nggak mau sama sekali ya bersikap adil lah kepada Palestina. Mereka tuh pengen mereka yang untung sendiri. Nah, jadi itu dia, geng, ya.
pembahasan kita hari ini mengenai KTT PBB yang ingin mewujudkan two-state solution terhadap Palestina dan Israel, yang alias dengan kata lain, Palestina bakal diakui sebagai negara yang berdaulat, negara yang utuh, dan Israel juga akan dihadiahi hal yang sama, tapi dengan, ya kalau menurut orang-orang Israel jauh lebih untung dibandingkan Palestina. Gimana tuh geng menurut kalian? Apakah solusi tersebut adalah solusi terbaik yang bisa terwujud? Coba deh tinggalkan komentar di bawah.